9 Sutra Matahari Ye Tianfei yang ke-61. Ye Tianfei kembali ke ruang rahasianya, memasuki menara Mirage, dan mulai memurnikan PL. Setelah memiliki 4 jenis api asing, kecepatan alkimia Ye Tianfei bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan dengan metode alkimia multi-tripod, setelah beberapa jam, sejumlah besar PL disempurnakan. PL ini akan memastikan kalian menerobos dengan lancar. Kemudian, Ye Tianfei menyerahkan PL-PL ini kepada 5 bandit yang akan menerobos. Terima kasih, penguasa istana, untuk PL-nya. Kelima bandit bajak laut itu sangat bersemangat dan meminum PL tersebut, lalu pergi menutup pintu untuk menerobos. Saya juga harus pergi ke tempat pengasingan untuk memulihkan diri. Ye Tianfei menyentuh rambutnya yang setengah putih dan berkata, melemparkan pisau waktu 2 kali berturut-turut menyebabkan umur panjang Ye Tianfei menjadi sangat berkurang. Untungnya, belum lama ini Ye Tianfei telah menerobos ke alam transformasi laut dan mengisi kembali sebagian dari umur panjangnya. Ini karena setiap kali seorang seniman bela diri menerobos sebuah alam, jumlah umur yang mereka miliki akan meningkat. Pertama-tama mari kita perbaiki beberapa PL untuk mengisi kembali yang hilang selama periode waktu ini. Ye Tianfei kembali ke menara Mirage, mengeluarkan sekumpulan ramuan herbal, dan mulai memurnikan PL lagi. Semuanya adalah ramuan kelas kimia. Di istana ilusi itu, Ye Tianfei telah memanen sejumlah ramuan dan PL kelas transformasi, dan kemudian memenggal kelapa 5 orang tua yang datang melintasi perbatasan, dan memperoleh 8.000 hingga 9.000 ramuan kelas transformasi dan lebih dari 1.000 PL kelas transformasi dari tubuh mereka. Oleh karena itu, Ye Tianfei sekarang memiliki sejumlah besar ramuan kelas transformasi. Sehari kemudian, Ye Tianfei menyempurnakan sekumpulan PL transformasi. Semuanya digunakan untuk mengisi kembali esensi kehidupan karena, esensi kehidupan adalah energi umur panjang. Wow, Ye Tianfei meletakkan semua dan transformasi di depan tubuhnya, membuka mulutnya dan menyedot semuanya ke dalam mulutnya. Kekuatan PL yang sangat besar hingga ekstrim langsung menendang, seolah-olah puluhan gunung berapi meletus bersama, dan secara langsung, tubuh Ye Tianfei membengkak seolah-olah itu adalah balon yang meledak. Ye Tianfei segera mengoperasikan tubuh Kaisar Hijau Kayu Armor, seluruh tubuhnya bermekaran dengan cahaya hijau bergulir, seolah-olah dia adalah patung yang diukir dari batu giok hijau. Gemuruh. 8 meridian muncul, dan energi spiritual yang sangat besar mengalir dan menderu di dalamnya, seolah-olah itu adalah 8 sungai Yangtze. Urat nadi langit yang kacau. Itu karena memiliki armor wood green body dalam keadaan sempurna, ditambah dengan chaotic divine veins, Ye Tianfei berani menelan PL transformasi dalam jumlah yang begitu banyak sekaligus. Jika tidak, dengan alam kekuatan spiritual Ye Tianfei saat ini, menelan begitu banyak cemodan pada saat yang sama akan langsung meledakkan tubuhnya dan matem. Kekuatan PL yang bergulir melonjak dengan liar di dalam tubuh Ye Tianfei, membilas setiap kaki dan inci daging dan dari berulang kali. 3 hari kemudian, akhirnya, semua kekuatan PL disempurnakan dan diserap. Rambut Ye Tianfei menjadi hitam. Efek dari PL kelas transformasi benar-benar bagus, mengisi kembali kerugian dari casting time blade 2 kali berturut-turut. Ye Tianfei mengangguk saat dia merasakan kondisi tubuhnya. Selanjutnya, saatnya untuk meningkatkan kekuatanku. Mari kita mulai dengan roda totem 9 istana. Pikiran Ye Tianfei bergerak, dan sebuah roda bundar besar muncul dari belakangnya. 9 makhluk langit merangkak dan berjongkok di 9 kotak istana, memancarkan kekuatan buas yang bergulir. Mengaum, Taoti bergegas keluar, mengaum ke langit. Di antara makhluk dewa berkepala 9, Taoti adalah yang terbaik untuk dibudidayakan, menyerap energi apapun. Ye Tianfei mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi, dan Taoti bergegas ke atas dan mulai melahapnya. Ye Tianfei juga duduk dan mulai membudidayakan 9 sutra matahari. Selama ini, Ye Tianfei agak mengabaikan kultivasi 9 sutra matahari, dan sampai sekarang, dia hanya mengembangkan yang pertama dalam 9 sutra matahari hingga mencapai kondisi kesempurnaan. Yang kedua dibudidayakan hingga kira-kira setengah tingkat. Di masa depan, saya harus menghabiskan lebih banyak waktu kultivasi saya pada 9 sutra matahari. Ye Tianfei berkata dalam hatinya. Pada saat yang sama,
Anak nakal junior belaka, beraninya dia begitu sombong. Segera kirim seseorang ke Laut Bintang Luo Langit untuk melenyapkan istana King Yun dan membunuh Ye Tianfei. Raungan amarah keluar dari markas beberapa pasukan besar di alam Changhuang, sebelum mengirimkan sejumlah orang dan kuda, pembuni, menuju Laut Bintang Tianluo. Kali ini, hampir setiap kekuatan besar telah mengirimkan para ahli di tingkat yang lebih tua. Kali ini, Ye Tianfei akan dibunuh. Di langit berbintang, di dalam pesawat dari setiap kekuatan besar, para ahli dengan nafas yang menakutkan duduk di kursi mereka, kata-kata dingin keluar dari mulut mereka. Di dalam menara pantong, Ye Tianfei telah berkultivasi dalam pengasingan selama setahun. Selama tahun ini, kekuatan Tao Ti telah meningkat dengan selisih yang besar. Di atas alam kekuatan roh, ia menerobos ke tahap pertengahan alam transformasi laut. Pada saat yang sama, bola emas yang mewakili yang kedua dari 9 sutra matahari mencapai diameter 7.000 meter. Meskipun yang kedua belum mencapai kondisi kesempurnaan yang luar biasa, itu tidak jauh. Naikkan tingkat kekuatan jiwamu. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan sekumpulan batu mimpi buruk dan batu jiwa, menumpuknya di sekeliling tubuhnya. Batu mimpi buruk dan batu jiwa ini diperoleh dari 5 orang tua yang datang melintasi perbatasan. Gemerincing, pohon pemelihara jiwa terbang keluar dan mulai melahap batu mimpi buruk dan batu jiwa tersebut. Seiring jumlah batu mimpi buruk dan batu jiwa yang dimurnikan dan diserap meningkat, tingkat kekuatan jiwa Ye Tianfei perlahan-lahan meningkat. Segera, 10 hari berlalu, Ye Tianfei memurnikan dan menyerap semua batu mimpi buruk dan batu jiwa di depannya. Kekuatan jiwa meningkat dengan selisih yang besar. Selanjutnya, pelajari teknik fase bumi dengan benar. Pikiran Ye Tianfei bergerak, dan sebuah buku kuno muncul di lautan jiwa. Buku kuno ini dihadiahkan kepada Ye Tianfei oleh ahli geomancer yang dia temui di tengah makam surgawi pemakaman. Geomancer itu telah memorganisir sekelompok teman dekat untuk menyerang makam pemakaman surgawi saat itu, jadi tidak perlu ditanyakan lagi, kekuatannya pasti sangat kuat. Seorang ahli bela diri biasa tidak akan punya nyali untuk menyerang makam-makam surgawi. Wow, Ye Tianfei membolak-balik buku-buku kuno di lautan jiwa dan mempelajarinya dengan cermat. Ternyata disiplin fase bumi ini begitu mendalam dan misterius. Ye Tianfei menghela nafas diam-diam saat dia membacanya. Sebelumnya, Ye Tianfei tidak terlalu memikirkan silsilah geomancer, percaya bahwa itu hanyalah jalan kecil dan tidak layak untuk dipelajari. Namun, sekarang dengan studi mendalam secara bertahap tentang geomansi fase, dia semakin menyadari keajaiban disiplin ini. Di dalam Mirage Tower, setengah tahun kemudian, Ye Tianfei telah mempelajari buku kuno itu beberapa kali dan telah membacanya di luar kepala. Dengan penglihatan dan wawasan Ye Tianfei, sangat mudah untuk mengembangkan teknik atau keterampilan bela diri apapun di bawah matahari. Latihlah. Ye Tianfei keluar dari menara ilusi dan langsung menghilang ke dalam tanah, melakukan perjalanan di bawah bumi. Beberapa saat kemudian, Ye Tianfei menemukan lokasi di mana ki bumi tebal dan duduk. Keterampilan menggambar ki. Ye Tianfei melakukan teknik dalam geologi fase yang secara khusus digunakan untuk memanipulasi ki bumi, dan begitu teknik itu digambar, ki bumi yang ada di area yang luas di sekitarnya segera bergulir. Saat Ye Tianfei mengucapkan mantra, tanah di daerah ini, seolah-olah menyaring sekam, mulai bergetar seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Beberapa saat kemudian, seluruh ki tanah di daerah itu tertarik ke sekeliling tubuh Ye Tianfei, menggelinding dan bergolak seolah-olah itu adalah lautan. Mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk membuat formasi geomantik besar di sekitar istana King Yun untuk menjaganya? Ye Tianfei melihat ke arah ki bumi yang bergulir di sekelilingnya dan berkata dalam hatinya. Setelah membuat formasi bumi yang besar, itu sama saja dengan mengubah area ini menjadi tanah besar yang berbahaya. Yang terbaik adalah mengumpulkan lebih banyak ki bumi sebelum bergerak untuk mengatur formasi bumi. Ye Tianfei mengamati ki bumi yang bergulir dan bergolak di sekelilingnya dan berkata dalam hatinya. Semakin besar jumlah ki bumi, semakin kuat formasi bumi yang dibentuk. Hanya saja, dengan kekuatanku saat ini, keterampilan menggambar ki yang aku lakukan tidak akan bisa mengumpulkan lebih banyak ki bumi. Ye Tianfei tidak bisa menahan cemberut.
Meskipun Ye Tianfei sudah membiasakan diri dengan buku kuno itu, dia masih harus terus berlatih untuk membuat kultivasi geologi fasenya secara bertahap lebih kuat. Di sana, tiba-tiba, pikiran Ye Tianfei bergerak dan dengan lambaian tangannya, dia menteleportasi lebih dari 600 naga geodesik keluar dari Menara Mirage. Naga bumi itu sendiri memiliki kemampuan untuk mengusir ki bumi. Dengan sekejap, Ye Tianfei berdiri di atas kepala salah satu naga bumi sebelum melambaikan tangannya dan membawa lebih dari 600 naga bumi ke kejauhan. Pemandangan itu sangat spektakuler saat 600 lebih naga bumi bergerak bersama secara kolektif di bawah tanah. Selanjutnya, Ye Tianfei membawa lebih dari 600 naga bumi ini untuk mengusir semua ki bumi di daerah sekitar menuju ke arah markas besar Istana King Yun. Gemuruh. Area yang luas di sekitar markas besar Istana King Yun, sekitar ribuan mil dari tanah, berguncang dengan keras, dan asap serta debu bergulung-gulung. Seolah-olah telah terjadi gempa bumi besar. 1 hari kemudian, jumlah energi geomagnetik yang berkumpul di bawah tanah markas besar Istana Awan Hijau telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Di sekitar markas besar Istana King Yun, puluhan puncak gunung yang tinggi menjulang dari tanah, menjaga Istana King Yun dengan ketat di tengahnya. Ki spiritual yang kaya memenuhi udara di atas setiap puncak, dan sejumlah besar tanaman mulai tumbuh dengan cepat, pemandangan yang menakjubkan. Pada saat yang sama, di dalam dan di luar markas besar Istana King Yun, puncak-puncak yang telah ada sebelumnya juga perlahan-lahan naik, menjadi lebih besar dan lebih tinggi. Apa yang terjadi? Di Istana King Yun, semua orang terkejut dan bergegas keluar. Mereka yang berada di puncak Istana King Yun bahkan lebih terkejut lagi karena mereka semua bergegas ke langit, memeriksa kemana-mana. Mengapa ada lusinan puncak tambahan di sekitar markas? Setiap senior tidak percaya, gerakan itu muncul dari bawah tanah. Pemimpin klan Thick Earth menatap tanah dan berkata dengan keras, "Aku akan turun dan melihatnya." Sosok ketua klan Thick Earth berkedip-kedip saat dia bersiap untuk menghilang di bawah tanah untuk memeriksanya. Saat itu, dia menerima transmisi dari Ye Tianfei. Para petinggi lainnya juga menerima transmisi suara Ye Tianfei. Jadi itu adalah Master Istana yang mengatur formasi. Hanya setelah menerima transmisi suara Ye Tianfei barulah para petinggi Istana King Yun sadar. Tingkat geomansi Falus Master Istana semakin tinggi dan semakin tinggi. Sebenarnya mungkin untuk dengan mudah mengubah topografi dan lanskap suatu daerah. Pemimpin klan Tanah Tebal melihat lusinan gunung besar yang baru saja bermunculan di sekitar markasnya dan tidak bisa menahan kekaguman. Siapkan formasi bumi 6 dewa. Di bawah tanah, Ye Tianfei memikirkannya dan berkata. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai mengatur formasi. Untuk menata formasi bumi, bahan utamanya adalah ki bumi dan naga bumi. Saat Ye Tianfei mengucapkan mantra, sejumlah besar ki tanah bergulir di bawah tanah menuju lokasi tertentu. Seekor naga tanah juga melakukan perjalanan kemana-mana di bawah tanah dalam lintasan tertentu, dan bersama dengan ki bumi, ia membentuk sosok misterius. Setelah setengah hari, formasi bumi 6 dewa berhasil didirikan. Sial, Ye Tianfei bergegas keluar dari bawah tanah dan berdiri di udara, mengamati area tersebut. Tanah berbahaya 6 dewa telah terbentuk di sini. Ye Tianfei tidak bisa menahan senyum setelah mengamati area tersebut sejenak dan memastikan keberhasilan pembentukannya. Dengan perwalian tanah berbahaya 6 dewa ini, belum lagi alam bintang pengumpul, bahkan jika seorang ahli dari alam yang lebih tinggi datang, akan sangat sulit untuk menyerang markas Istana King Yun. Ye Tianfei berkata dengan percaya diri. Tanah berbahaya 6 dewa ini telah mengumpulkan ki bumi dan lebih dari 600 naga bumi dari jarak ribuan mil di sekitarnya, dan kekuatannya sangat menakutkan. Tuan Istana, ketika para anggota senior Istana King Yun melihat Ye Tianfei muncul, mereka berjalan mendekat dan berkerumun di sampingnya. Tuan Istana, apakah Anda sedang menyiapkan formasi bumi? Pemimpin klan Houtu bertanya. Ya, saya telah membuat formasi bumi yang besar di daerah ini yang disebut formasi bumi 6 dewa. Sekarang saya akan mengajari Anda metode untuk mengendalikan formasi bumi 6 dewa ini, dan mulai sekarang, Anda akan menjadi orang yang mengendalikan formasi bumi 6 dewa ini dan mempertahankan keamanan Istana King Yun kami.
Ye Tianfei berkata, dan pada saat yang sama, dia memasukkan pesan kekuatan jiwa ke dalam lautan jiwa klan Master Hou. Guru klan Bumi Tebal tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia membalik-balik informasi formasi Bumi Enam Dewa di dalam lautan jiwanya. Penguasa istana, formasi bumi ini terlalu dalam. Jika saya ingin memahami formasi bumi ini, saya khawatir itu akan memakan waktu lama. Guru klan Bumi Tebal berkata dengan senyum pahit. Tidak apa-apa, luangkan waktumu untuk memahaminya, itu akan bermanfaat untuk meningkatkan tingkat geomansi fase Anda. Kata Ye Tianfei. Oke, pemimpin klan Hou menganggukkan kepalanya. Tepat pada saat ini, di langit di atas istana awan hijau, awan gelap memenuhi langit, dan rentetan guntur serta kilat melintas di antara awan hitam yang bertekanan. Seseorang akan menerobos. Hati Ye Tianfei bergejolak saat dia menatap ke arah puncak gunung di dalam markas besar istana awan hijau. Itu tiga tua akan menerobos. Yang Tianhu dan Jianghu berteriak kaget. Saat berikutnya, seorang pria tua berjalan keluar dari ruang rahasia di puncak gunung itu dan kemudian naik ke langit. Itu adalah orang ketiga dari 7 bandit, bernama Kaisi. Kemudian, tinggi di langit, sebuah petir menyambar, dan Kaisi mulai menyeberangi kesengsaraan. Perjalanan Kaisi sangat mulus, dan hanya dalam waktu setengah jam, ia berhasil menerobos ke alam transformasi laut. Kemudian, 4 bandit lainnya juga secara berturut-turut melakukan transisi, dan semuanya berhasil menerobos. Haha, mulai sekarang, ke-7 bandit Satria Agung kita adalah ahli alam transformasi laut. Ke-7 bandit pencuri besar semuanya tertawa terbahak-bahak. Di Laut Bintang Tianluo, alam transformasi laut sudah termasuk di antara para ahli teratas. Semua ini dianugerahkan kepada kami oleh Tuan Istana. Tanpa Tuan Istana, tidak akan ada kita hari ini. Jianghu berkata dengan lantang. Terima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa, Tuan Istana. Ke-7 bandit itu semua mendatangi tubuh Ye Tianfei dan membungkuk dengan hormat. Kita semua adalah rakyat kita sendiri, tidak perlu kamu bersikap sopan. Ye Tianfei tertawa. Aku ingin tahu kapan Xiao Hui akan membuat terobosan. Tatapan Ye Tianfei memandang ke arah puncak gunung tempat Xiao Hui berada, dan dia berkata dalam hatinya. Melapor kepada Tuan Istana, ada sekelompok besar orang yang datang ke Istana King Yun kita, para pengunjungnya tidak baik. Tepat pada saat ini, seorang pengintai bergegas kembali ke markas dan melapor ke Ye Tianfei. Wajah Ye Tianfei tenggelam saat dia menatap ke langit yang jauh. Ke arah itu, samar-samar ada sebuah kapal yang mengesankan dan dengan cepat datang menuju Istana King Yun. Mereka datang lagi, itu benar-benar roh yang menyeramkan. Ye Tianfei berkata perlahan, tidak perlu ditanyakan lagi, itu pasti kekuatan besar itu lagi. Penguasa istana, semua petinggi Istana King Yun berkerumun di belakang Ye Tianfei, sedikit gugup. Tidak perlu dipikirkan lagi untuk mengetahui bahwa orang-orang yang dikirim oleh kekuatan besar itu pasti akan lebih kuat kali ini. Sampaikan perintahnya, siapkan semua orang untuk menghadapi semua kemungkinan kapan saja. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, ya, Cuji setuju dan berbalik untuk bersiap. Beberapa saat kemudian, sebuah pesawat terbang dari kejauhan dan berhenti di depan markas besar Istana King Yun. Kemudian, sekelompok orang dengan aura yang tegas berjalan keluar dari pesawat tersebut. Ye Tianfei, keluar dan matem. Seorang pria tua berbaju hitam berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan acuh tak acuh. Gelombang suara yang sangat besar mengalir ke tengah-tengah markas besar Istana Awan Hijau, dan suaranya semakin keras dan keras, seolah-olah topan kelas 12 sedang bertiup. Kemudian, 4 ahli lain yang auranya tidak lebih lemah dari pria tua berpakaian hitam itu berdiri satu demi satu, melepaskan tekanan energi yang bergulir. Aura kelima ahli itu lebih kuat dari alam pengumpulan bintang. Hanya untuk melihat, luasnya energi yang menakutkan antara langit dan bumi tampak seperti tsunami yang menghancurkan surga yang menerjang ke arah markas besar Istana King Yun. Itu adalah Si Jin dari klan Tai Huang, Jiang Baiseng dari keluarga Jiang dari Samudra Bintang Rumah Surgawi, Liu Quan dari klan Pencegat Surga, Zhong Wenjing dari klan Cahaya Kuno, dan Wu Ke dari Lembah Mayat Yin.
Mereka berlima adalah tokoh-tokoh hebat di tingkat senior, dan sekarang mereka benar-benar datang ke klan Awan Hijau pada saat yang sama. Tampaknya kelima kekuatan besar ini bertekad untuk menghancurkan Istana Awan Hijau. Beberapa penonton yang bersembunyi dalam bayang-bayang telah lama berkumpul di kejauhan, dan melihat lima ahli yang berdiri di depan markas Istana Awan Hijau dengan kekuatan yang menakjubkan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Selama periode waktu ini, terus-menerus ada berbagai kekuatan besar yang mengirim orang untuk datang dan mencari masalah dengan Istana Awan Hijau, dan itu telah lama mengkhawatirkan seluruh wilayah bintang Xuan Huang, dan bahkan seluruh laut bintang Tianluo. Hampir setiap kekuatan di laut bintang Skyluo telah mengirim orang untuk datang ke domain Tanah Gurun Utara untuk mengintai di sekitar Istana Awan Hijau dan memata-matai berita. Saat tekanan energi yang dilepaskan oleh lima ahli tingkat senior itu menerjang dengan keras ke tengah-tengah markas besar Istana Awan Hijau, puluhan puncak gunung yang mengelilingi markas besar Istana Awan Hijau tiba-tiba bergetar di saat yang bersamaan. Kemudian, kerumunan orang melihat bahwa ki bumi yang tebal dan berwarna tanah meletus dari bawah tanah, dan dalam sekejap, itu menenggelamkan seluruh markas besar Istana King Yun, sehingga tidak ada yang bisa dilihat. Melihat ke dalam dari luar, orang hanya bisa melihat ki bumi yang terus bergejolak. Kelima ahli tingkat senior itu semuanya mengubah wajah mereka dan mundur selangkah pada saat yang bersamaan. Mereka menyadari bahwa tekanan energi yang telah mereka lepaskan sepertinya telah terhapus secara tiba-tiba oleh kekuatan misterius dan menghilang. Markas besar Istana Awan Hijau ini tidak sederhana, ini memberiku perasaan berbahaya. Seorang pria tua berpakaian abu-abu dengan sosok tinggi dan kurus mengerutkan kening dan berkata, orang tua berpakaian abu-abu ini adalah Liu Kuan dari klan pencegat surga, yang termasuk dalam tingkat yang lebih tua di klan tersebut. Dikatakan bahwa Istana King Yun ini baru saja didirikan beberapa waktu yang lalu, dan Tuan Istana Ye Tianfei hanyalah seorang anak laki-laki junior, jadi mengapa markas besar Istana King Yun memiliki cuaca yang begitu mengerikan? Seorang lelaki tua yang diselimuti jubah hitam berkata dengan muram. Orang tua berjubah hitam ini adalah salah satu senior lembah mayat Yin, namanya Kolektor Uke. Tiga ahli tingkat senior lainnya juga mengerutkan kening dengan ringan, tatapan mereka memiliki sedikit gravitasi. Kelima ahli tingkat senior semuanya menemukan bahwa kekuatan jiwa mereka sebenarnya tidak dapat dengan lancar melihat jalan mereka di dalam markas besar Istana Awan Hijau saat ini. Tepat pada saat ini, beberapa anjing tua mana yang bertindak sembrono di sini? Tidakkah kamu tahu bahwa 10 mil di sekitar sini adalah tanah terlarang Istana King Yun? Sebuah suara datar terdengar. Kemudian, Ye Tianfei muncul di kerumunan orang banyak dengan sekelompok anggota senior Istana King Yun dan berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Segera, semua tatapan tertuju pada tubuh Ye Tianfei. Ye Tianfei, kamu mencari kematian. Senior klan Jiang Paseng kami secara pribadi ada di sini, beraninya kamu begitu kasar. Tiba-tiba, seorang pria parubaya meledak menjadi marah dan melangkah maju, menunjuk ke arah Ye Tianfei dan mengutuk. Pria parubaya ini adalah diaken dari keluarga Jiang, yang memiliki kekuatan tahap akhir dari alam pengumpulan bintang. Wajah Ye Tianfei tenggelam, mengaum. Tanah di bawah pria parubaya itu mulai bergetar hebat, dan terdengar suara gemuruh menakutkan yang bergema dari bawah tanah, mengguncang awan. Kemudian, di tengah-tengah tatapan takjub kerumunan orang banyak, seekor ular panjang dengan kekuatan ganas dengan keras melesat keluar dari bawah tanah, menggigit ke arah pria parubaya itu. Ular panjang ini ditutupi dengan sisik ular berwarna merah dari, memancarkan kemarahan yang bergulung-gulung. Senior, selamatkan aku. Pria parubaya ini ingin melawan, tetapi dia terkejut menyadari bahwa energi misterius menekannya sampai matam, membuatnya tidak mungkin untuk bergerak sedikit pun, jadi dia buru-buru membuka suaranya untuk meminta bantuan. Kutu Kupret yang mencari kematian. Seorang pria tua dengan sosok yang kuat dipenuhi dengan kemarahan saat dia menamparkan telapak tangannya ke arah ular panjang. Dia tidak lain adalah senior Jiang Paseng dari klan Jiang. Gemuruh. Saat telapak tangan Jiang Baiseng menamparkan, kerumunan orang dapat melihat bahwa cetakan telapak tangan terus membesar seolah-olah itu adalah awan yang menggantung di langit, membawa energi menakutkan yang menghancurkan ke arah ular panjang. Sebelum cetakan telapak tangan yang terus membesar ini, ular panjang itu terlihat sangat kecil.
Mengaum. Tiba-tiba, ukuran ular panjang itu terus membesar, dan dalam sekejap mata, tubuh ular itu telah mencapai beberapa ratus meter. Ekor ular dari ular panjang itu terlempar dengan keras dan bertabrakan dengan jejak telapak tangan yang diledakkan Jiang Baiseng. Pada saat yang sama, ular itu menelan yakin keluarga Jiang dalam satu gigitan, dan bahkan tidak ada setengah dari ampasnya yang tersisa. Bagaimana itu mungkin? Jiang Baiseng sebenarnya tidak terkalahkan setelah dia dan ular panjang itu bertukar telapak tangan, dan dia tidak bisa menahan rasa ngeri di dalam hatinya. Orang harus tahu bahwa dia adalah sesepuh keluarga Jiang dari Samudra Bintang Rumah Surgawi. Seorang ahli Dao Entry Realm yang suci. Meskipun itu hanya telapak tangan biasa, kekuatannya sangat menakutkan sehingga bahkan jika ada lusinan ahli alam pengumpulan bintang di sini, mereka mungkin tidak dapat memblokir telapak tangan ini. Sekarang diblokir oleh ular panjang yang tidak diketahui asalnya. 6 Dewa Tanah berbahaya, kekuatannya dianggap bagus. Ye Tianfei tidak bisa membantu tetapi mengangguk puas saat dia menyaksikan adegan ini. Yang disebut tanah berbahaya 6 dewa adalah mengubah topografi dan lanskap dari sebidang tanah ini, mengumpulkan ki bumi dan memadatkan 6 binatang buas. Sumber energi dari 6 binatang buas ini adalah bumi di bawah kaki mereka, dan kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Ular panjang di depan saya ini adalah ular ba yang legendaris. 6 binatang buas dari tanah berbahaya 6 dewa, selain ular ba, ada legenda, ki buruk, 9 bayi, formasi pengait, dan patung paksaan masing-masing. Carilah kemateman. Menyaksikan dengan matanya sendiri saat salah satu diaken keluarganya meninggal secara tragis di depannya, Jiang Baiseng menjadi sangat marah dan langsung meledak. Sebuah tombak perak muncul di tangannya, bergetar melawan angin, langsung menembus angkasa dan menusuk ke arah ular panjang itu. Gedebuk. Ular panjang itu membuka mulutnya dan memuntahkan lidah ular bercabang 3, seolah-olah itu adalah garpu baja berbilah 3, keras, dan bertarung dengan Jiang Baiseng. Bagaimana mungkin? Adegan ini menyebabkan 5 kekuatan besar terlihat bingung, merasa sangat terkejut. Ini adalah sesepuh keluarga Jiang dari Samudra Bintang Rumah Surgawi. Binatang iblis biasa hanya akan terbunuh dalam hitungan detik di depan Jiang Baiseng ini. Tanpa diduga, ular panjang di depannya ini benar-benar bertarung dengan Jiang Baiseng. Formasi tanah yang dibuat oleh Master Istana terlalu kuat. Hanya guru klan tanah tebal yang tahu apa yang sedang terjadi dan mengagumi di dalam hatinya. Semuanya, ayo pergi bersama, binatang ini terlalu ganas, sulit bagiku untuk mengalahkannya dalam waktu singkat. Jiang Baiseng berteriak ke arah 4 senior lainnya setelah bertarung dengan ular panjang itu selama beberapa saat. Bagus, ayo bergerak dan penggal kelapa binatang ini sebelum menginjak istana awan hijau. Seorang pria tua jangkung yang tubuhnya terus bermekaran dengan cahaya putih melangkah maju dan menawarkan sebuah bola transparan, menghantamkannya ke arah ular panjang. Orang tua ini adalah sesepuh dari klan cahaya kuno, bernama Zhong Wenjing. Lakukan. Seorang pria tua berjubah kuning meninju, sebuah segel kepalan tangan besar yang membawa energi menakutkan ke arah ular panjang. Orang tua berjubah kuning ini adalah sesepuh dari klan Tai Huang bernama Si Jin. Pada saat yang sama, Liu Quan dan Wu Ke juga menyerang ke arah ular panjang. Mencoba menyerang secara berkelompok adalah kita. Ye Tianfei tersenyum dingin dan mengulurkan kakinya untuk menginjak dengan ringan. Mengaum. Di sekitar markas besar Istana King Yun, gunung-gunung berguncang dan bumi bergetar, dan kemudian, 4 binatang buas lagi bergegas keluar dari bawah tanah, dan masing-masing menyapa mereka berempat, yaitu Zhong Wenjing, Si Jin, Liu Quan dan Wu Ke. Untuk sesaat, 4 orang dan 4 binatang buas itu bertarung sampai-sampai langit terbelah dan matahari serta bulan kehilangan warnanya. Dikatakan bahwa ada binatang iblis kekuatan alam titik perintis dan binatang iblis kekuatan alam pengumpul bintang di markas besar Istana Awan Hijau, dan tidak terbayangkan bahwa sebenarnya ada binatang iblis kekuatan alam masuk sekarang. Kedalaman Istana Awan Hijau terlalu dalam. Pria dan wanita dari 5 pasukan, dan para penonton yang bersembunyi dalam bayang-bayang di kejauhan, semuanya terguncang sampai ke intinya. Sekarang Anda sudah berada di sini, tinggalkan semuanya. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengisi kembali sedikit energi untuk pembelahan dariku.
Tatapan Ye Tianfei melihat ke arah centaur lain dari 5 pasukan dan tersenyum dingin. Centaur dari 5 pasukan besar ini datang ke sini dengan tujuan untuk berurusan dengan Ye Tianfei dan Istana King Yun, jadi tentu saja, Ye Tianfei tidak akan mengampuni mereka. Jika bukan karena Ye Tianfei memiliki cukup sarana, Istana King Yun akan dihancurkan oleh kekuatan besar ini. Ye Tianfei mengulurkan kakinya dan menginjaknya dengan ringan. Mengaum, bumi bergetar saat binatang buas lainnya menggali keluar dari bawah tanah dan menerkam ke arah 5 kekuatan. Kekuatan tempur binatang buas ini setara dengan alam masuk Dao, para centaur itu tidak bisa menahannya, bahkan para ahli tahap akhir dari alam pengumpulan bintang tidak dapat menerima satu pukulan pun di depan binatang buas ini. Seketika itu juga, jeritan yang menyedihkan terdengar terus-menerus. Kutu kupret, hentikan. Kelima senior itu sangat marah dan ingin bergegas untuk menyelamatkan mereka. Namun, ada 5 binatang buas yang masing-masing melilit mereka, mencegah mereka datang untuk menyelamatkan mereka. Pergilah, Ye Tianfei berkata sambil berpikir. Perpecahan dari keluar dari tubuh Ye Tianfei dan bergegas menuju ke arah 5 kekuatan. Doppelganger klan dari ini mengikuti binatang buas itu, dan begitu seseorang terluki dan dilumpuhkan oleh binatang buas itu, dia segera bergegas untuk menghisap dari. Doppelganger klan dari ini dulunya adalah tubuh seorang ahli klan dari, mengalami ribuan palu dan penyempurnaan, naluri menghisap dari sangat kuat, dengan mulut terbuka, atau bahkan mengulurkan tangan, dari di tubuh orang-orang dari 5 kekuatan itu berguling dan menyembur keluar, dan langsung tersedot. Cepat mundur, kalian semua, segera tinggalkan tempat ini. Jiang Paiseng berteriak, mundur. 4 senior lainnya juga meneriaki pasukan mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka terus seperti ini, tak lama kemudian, mereka takut kelima pasukan itu akan terbuni. Ingin melarikan diri, apakah Istana King Yun kami adalah sesuatu yang bisa kamu datang dan pergi sesuka hatimu? Kalian semua akan matem. Ye Tianfei berdengung dengan suara yang dalam sebelum mengulurkan kakinya dan menginjak. Di sekitar markas besar Istana King Yun, puncak gunung dan bumi dalam jarak ratusan mil berguncang dengan keras. Cakupan tanah berbahaya 6 dewa tidak terbatas pada markas besar Istana Awan Hijau, tetapi termasuk 100 mil di daerah sekitarnya. Energi yang menakutkan muncul dari bawah tanah, menekan kelima kekuatan, tidak mampu menggerakkan satu otot pun. Tanah berbahaya 6 dewa ini telah mengumpulkan ki bumi dari jarak ribuan mil di sekitarnya, serta lebih dari 600 naga bumi, jadi kekuatannya bukanlah permainan anak-anak. Selain itu, buku kuno geomansi fase itu secara pribadi diajarkan kepada Ye Tianfei oleh ahli geomansi di gundukan pemakaman surgawi, yang termasuk dalam garis keturunan penguasaan geomansi otentik, dan setiap jenis tanah berbahaya yang tercatat di dalamnya sangat menakutkan dan berbahaya. Ye Tianfei, kamu si kecil Istana King Yun, berani membantai kami. Kekuatan besar Laut Bintang Tengah, seperti ini, apakah kamu benar-benar tidak takut dimusnahkan? Zhong Wenjing meraung. Kalian datang ke pintu dengan marah, mengatakan bahwa kalian ingin memusnahkan Istana King Yunku. Bukankah menurutmu konyol jika kalian mengucapkan kata-kata ini sekarang? Ye Tianfei melirik Zhong Wenjing dan berkata dengan acuh tak acuh. Anak kecil yang kasar, kamu pantas matem. Zhong Wenjing sangat marah, dia adalah seorang senior dari klan Cahaya Kuno, milik para ahli alam masuk Dao, dia biasanya berjalan di seluruh alam Changhuang. Kemanapun dia pergi, semua orang menghormatinya, di mana anak nakal junior berani begitu tak terkendali di depannya. Ye Tianfei, aku bersumpah, aku akan menghancurkan Istana King Yun dan membunuhmu. Tatapan ganas Jiang Paiseng juga melihat ke arah Ye Tianfei dengan niat membunuh tanpa akhir. Dia ingin bergegas untuk menyelamatkan putra dan putri klan Jiang itu, tetapi kekuatan tempur ular panjang itu sangat menakutkan, terus mengganggunya, menekannya selangkah demi selangkah, tidak memberikan kesempatan sama sekali. Istana King Yun terlalu menakutkan. Para penonton di kejauhan, melihat pemandangan 5 pasukan yang dibantai dengan gila-gilaan oleh binatang buas, sangat ketakutan sehingga seluruh tubuh mereka menjadi lemas. Beberapa saat kemudian, akhirnya, semua orang dari kelima pasukan itu semuanya terbunuh oleh binatang buas itu. Detasemen dari mengikuti di belakang binatang buas itu dan menghisap dari ribuan orang. Di antara mereka,
Lebih dari 100 di antaranya adalah dari para ahli alam pengumpulan bintang, yang semuanya termasuk dari berkualitas sangat tinggi. Lumayan, kekuatannya telah meningkat pesat. Menghisap dari memang cara terbaik untuk berkultivasi bagi klan dari. Ye Tianfei mengingat doppelganger klan dari kembali ke sisinya dan merasakan aura dari yang bergulir, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya. Sekarang giliranmu. Tatapan Ye Tianfei melihat ke arah kelima senior itu dan tersenyum dingin. Kelima senior ini memiliki kekuatan yang sama, semuanya hanya bisa menghadapi satu binatang buas. Namun, ada total 6 binatang buas di tanah berbahaya 6 dewa. Sekarang ada satu binatang buas lagi. Tidak bagus, ayo mundur. Kelima senior itu juga segera menyadari masalah ini dan membuat keputusan cepat, segera berbalik dan pergi. Mereka telah hidup sampai usia ini, dan sebagai senior dari klan besar Samudra Bintang, masing-masing dari mereka adalah rubah tua, dan ketika mereka melihat situasinya buruk, mereka segera melarikan diri. Para senior klan besar Samudra Bintang itu benar-benar melarikan diri. Orang-orang yang menonton dari jauh semuanya tercengang satu persatu. Kejar! Ye Tianfei melambaikan tangannya dan berseru dengan suara yang dalam. Mengaum! Segera! 6 binatang buas itu mengejar kelima senior itu bersama-sama. Satu persatu, kelima senior itu menyerbu keluar dengan segenap kekuatan mereka. Sosok mereka bergerak cepat sampai ke titik ekstrim, dan dalam sekejap mata, mereka melarikan diri ke langit yang jauh. Binatang buas berkepala 6 itu mengejar hingga jarak sekitar 100 mil sebelum berhenti. Dalam jarak 100 mil adalah jarak di mana tanah berbahaya 6 dewa adalah yang paling kuat. Jika melampaui jarak ini, kekuatannya akan menurun, dan begitu pula kekuatan tempur binatang buas berkepala 6 ini. Binatang iblis berkepala 6 itu bukanlah entitas, tetapi disimulasikan menggunakan energi dan hukum. Pada saat ini, kelima senior telah melarikan diri ke langit yang jauh, berdiri diam dan melihat kembali ke istana awan hijau, kata Jiang Paiseng dengan wajah muram. Lumayan, itu memang bukan entitas. 4 lainnya menganggukkan kepala. Mereka baru saja bertarung melawan binatang buas itu selama hampir 1 jam dan telah menemukan bahwa ke-6 binatang buas itu bukanlah darah dan daging. Pernahkah kalian memperhatikan, ketika 6 binatang iblis itu muncul barusan, ada sejumlah besar ki bumi yang melonjak keluar, aku curiga itu adalah formasi bumi yang besar. Liu Kuan tiba-tiba berkata, formasi bumi, yang lain semua menatapnya. Ya, itu sangat mirip dengan formasi tanah yang legendaris. Hanya saja, hanya seorang master bumi yang bisa memanipulasi ki bumi dan mengatur kemampuan untuk membuat formasi bumi. Mungkinkah ada seorang master bumi di istana awan hijau? Kata Liu Kuan, master bumi umumnya sangat misterius dan jumlahnya sangat langka. Dikatakan bahwa di antara alam Changhuang kita, dulu ada seorang master bumi perkasa yang mengguncang Samudra Bintang, memegang kompas emas yang dapat memanipulasi ki bumi, dan dengan satu pikiran, memindahkan gunung dan memenuhi lautan, dengan mudah mengubah medan dan lanskap, dengan kekuatan sihir yang hebat. Tapi kemudian dia tiba-tiba menghilang. Mungkinkah istana awan hijau ada hubungannya dengan ahli geomasi saat itu? Zhong Wenjing berkata dengan spekulatif. Tidak peduli apa, jika istana King Yun berani membantai orang-orang lembah mayat Yin seperti ini, lembah mayat Yin saya pasti tidak akan membiarkan istana King Yun lolos. Wu Ke, yang telah diam, berkata dengan dingin. Ya, jika Anda berani membunuh keluarga Jiang saya, istana King Yun akan dihancurkan, dan Ye Tianfei harus matem. Semuanya, jika kalian ingin menghancurkan istana King Yun, kalian tidak bisa mengandalkan hanya beberapa dari kita lagi. Ayo segera kirim pesan kembali dan kirimkan lebih banyak ahli untuk menghancurkan istana King Yun bersama-sama. Istana King Yun telah menyebabkan klan besar kita ini menderita kerugian yang begitu besar. Jika kita tidak memusnahkan Ye Tianfei dan istana King Yun, kita akan menjadi bahan tertawaan di seluruh alam Changhuang. Jiang Paiseng mengertakkan gigi dan berkata, bagus. Kirim pesan kembali dan kirim lebih banyak ahli. Kita harus membunuh Ye Tianfei dan menghancurkan istana King Yun. 4 orang lainnya menganggukkan kepala. Pada saat ini, di depan gerbang gunung istana King Yun, Ye Tianfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap langit yang jauh, dan kelima senior yang berdiri di udara mendengar percakapan mereka dengan jelas.
Selanjutnya, Istana King Yun kita akan mengantar musuh yang lebih kuat. Ye Tianfei perlahan membuka suaranya dan berkata, musuh yang lebih kuat. Para anggota senior Istana King Yun yang berdiri di samping Ye Tianfei merasa sedih ketika mendengar kata-kata Ye Tianfei. Semua orang tahu bahwa 5 kekuatan besar itu pasti tidak akan berhenti di situ. Musuh yang akan datang di lain waktu pasti akan lebih kuat. Karena mereka begitu terjerat, mari kita bermain besar untuk sekali ini. Hanya dengan mengalahkan kekuatan besar ini sampai kesakitan, mereka tidak akan berani mengacaukan Istana King Yun kita lagi. Ye Tianfei berkata dengan dingin. Bermain besar sekali saja. Mengalahkan kekuatan besar itu sampai mereka terluki. Mendengar kata-kata Ye Tianfei, wajah para anggota senior Istana King Yun itu semuanya sedikit aneh. Dengan kekuatan Istana King Yun, mencoba mengalahkan kekuatan besar itu sampai mereka kesakitan, jika itu disebarkan, diperkirakan tidak banyak orang di seluruh alam Changhuang yang akan mempercayainya. Mungkinkah Tuan Istana berencana untuk membuat formasi tanah yang lebih kuat? Beberapa petinggi tidak bisa tidak berspekulasi. Sebelumnya, melihat binatang buas berkepala 6 itu mengamuk dan membuat para senior dari 5 kekuatan besar itu melarikan diri, para petinggi Istana Awan Hijau ini semua sangat terkejut. Setelah mendengarkan penjelasan ketua klan Houtu, mereka menyadari bahwa binatang buas berkepala 6 itu adalah manifestasi dari formasi bumi yang telah dibentuk Ye Tianfei. Tuan Istana, mereka pasti akan kembali lagi. Dan, saya khawatir musuh berikutnya yang datang akan lebih kuat lagi. Cuki berbisik kepada Ye Tianfei. Tidak masalah, jangan khawatir teman-teman, saya punya skor sendiri. Istana King Yun akan baik-baik saja, kata Ye Tianfei. Mulai sekarang, kirimkan semua pengintai untuk memantau dengan cermat seluruh Laut Bintang Tianluo, dan laporkan padaku segera setelah kamu menemukan musuh yang memasuki batas Laut Bintang Tianluo. Ye Tianfei memikirkannya dan berkata, saya mengerti. Cuki mengangguk dan menjawab. Juga, atur anggota Istana Awan Hijau untuk memasuki harta karun Dharma spasial saya secara bertahap untuk berkultivasi sekarang. Basis Istana Awan Hijau terlalu lemah, selanjutnya, lakukan segala upaya untuk meningkatkan kekuatan semua orang. Terutama kalian, berada di puncak tetapi bahkan tidak memiliki satu pun alam pengumpulan bintang. Bagaimana kalian bisa memenuhi syarat untuk memisahkan diri dari kekuatan besar dari 3 laut bintang tengah di masa depan? Kalian semua, apapun sumber daya kultivasi yang kalian butuhkan, distribusikan sesuai kebutuhan. Ingat, saya tidak akan tinggal di Istana King Yun selamanya, suatu hari saya akan pergi, dan pada saat itu, Istana King Yun harus bergantung pada Anda. Mengerti, Ye Tianfei memikirkannya dan berkata, kami mengerti. Semua petinggi terkejut di dalam hati mereka ketika mendengar kata-kata Ye Tianfei, lalu menjawab serempak. Ye Tianfei mengangguk dan dengan sekejap tubuhnya, dia langsung kembali ke ruang rahasianya sebelum berteleportasi ke menara ilusi. Tidak peduli apapun, kekuatan adalah hal yang paling penting. Ye Tianfei berkata sambil menghela nafas ringan saat dia duduk. Saat ini, Ye Tianfei semakin merasa bahwa kekuatannya tidak cukup. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, dia bisa menghadapi alam titik perintis. Tapi sekarang musuh terkuat telah mencapai alam masuk Dao. Tetaplah di Menara Meraj dan berkultivasi untuk periode waktu ini. Ye Tianfei berkata pada dirinya sendiri. Selanjutnya, Ye Tianfei mulai berkultivasi dalam pengasingan. Tidak lama kemudian, Cuci mengorganisir sejumlah besar anggota Istana King Yun untuk memasuki Menara Meraj secara berkelompok untuk berkultivasi. Aliran waktu di dalam Menara Meraj berbeda dengan dunia luar, dan dengan memasukinya untuk berkultivasi, seseorang dapat memperoleh banyak waktu. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Ye Tianfei secara khusus pergi untuk meminjam Menara Meraj dari Raja Bayangan Surgawi sebelumnya. Ye Tianfei memanggil orang tuanya, Su Qingluo, Hu Miao, Huang Sang, dan yang lainnya ke Menara Meraj untuk berkultivasi juga. Pada saat yang sama, apa yang terjadi di markas besar Istana King Yun dengan cepat menyebar ke seluruh alam Changhuang. Hal itu menimbulkan sensasi. Apa? 5 kekuatan besar menyerang Istana Awan Hijau bersama-sama dan hampir musnah, dengan hanya 5 senior yang melarikan diri.
Bagaimana ini mungkin? Reaksi pertama dari hampir semua orang yang mendengar berita ini adalah tidak percaya. Orang harus tahu bahwa Laut Bintang Tianluo tidak lebih dari lautan bintang yang tidak penting dan terpencil di alam Changhuang, sementara masing-masing dari 5 kekuatan besar itu adalah kekuatan besar yang menempati peringkat 20 besar dalam hal kekuatan di alam Changhuang. Sekarang mereka telah mengerahkan para ahli tingkat Elder untuk menyerang klan di lautan bintang terpencil. Mereka sebenarnya hampir memusnahkan seluruh pasukan mereka. Hal seperti itu benar-benar terlalu mencengangkan. Dikatakan bahwa markas besar Istana Awan Hijau menyembunyikan sejumlah besar monster iblis yang kuat. Ada yang memiliki kekuatan alam transformasi laut, ada yang memiliki kekuatan alam perintis, ada yang memiliki kekuatan alam pengumpulan bintang, dan bahkan ada 6 kepala dengan kekuatan alam Dao Entry. Selain itu, ada ratusan formasi kuat yang ditata di markas Istana Awan Hijau, membuatnya mudah untuk bertahan dan sulit untuk diserang. Sejumlah orang yang mengetahui cerita di dalamnya menjelaskan, dasar-dasar Istana Awan Hijau terlalu menakutkan. Di masa depan, saya khawatir itu akan memiliki kesempatan untuk mengejar kekuatan besar dari 3 lautan bintang pusat. Banyak orang berseru, hehehe, menurut saya, Istana King Yun ini sudah hampir selesai. Apakah kalian berpikir bahwa kekuatan besar yang berada di peringkat 20 besar itu mudah disinggung? Tunggu, 5 kekuatan besar itu pasti akan mengirim ahli yang lebih kuat untuk menghadapi Istana Awan Hijau. Selain itu, tidak hanya 5 kekuatan besar itu, kekuatan besar lainnya juga akan mengirim ahli mereka untuk menghadapi Ye Tianfei. Apakah kalian belum tahu, dikatakan bahwa Ye Tianfei memperoleh lusinan harta karun Dao primordial di alam semesta kekacauan yang terfragmentasi itu. Segera, seseorang berkata dengan senyum dingin. Segera setelah mendengar kata-kata seperti itu, ada banyak orang di sekelilingnya yang menghirup udara sejuk. Orang harus tahu bahwa di alam Changhuang, harta karun sihir primordial Dao adalah salah satu harta karun sihir dengan peringkat tertinggi, dan hanya kekuatan besar dari Samudra Bintang yang akan memilikinya. Secara khusus, harta karun Dao mana primordial kelas atas bahkan lebih berharga, dan dikatakan bahwa hanya di antara 7 peringkat teratas 7 kekuatan besar di alam Changhuang yang memiliki harta karun Dao mana primordial kelas atas. Sekarang di tangan seorang anak laki-laki junior, sebenarnya ada lusinan harta karun sihir Dao dasar, bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Jika Ye Tianfei benar-benar memiliki lusinan harta karun Dao Dharma primordial di tangannya, maka kekuatan besar di alam Changhuang pasti tidak akan melepaskannya. Dalam hal ini, Ye Tianfei dan Istana King Yun pasti akan dimusnahkan. Lagi pula, bahkan jika Ye Tianfei dan Istana King Yun lebih kuat, mereka tidak mungkin menjadi tandingan bagi semua kekuatan besar di alam Changhuang. Ada banyak orang yang menggelengkan kepala dan berkata, dalam sekejap, nama Ye Tianfei dan Istana King Yun mulai menyebar luas di antara banyak lautan bintang di alam Changhuang. Gemuruh. Saat banyak seniman bela diri sedang berdiskusi, tiba-tiba di langit berbintang alam Changhuang, sekelompok kapal perang yang rapi muncul, menuju ke arah laut bintang Tianluo. Kapal-kapal perang ini memancarkan aura dingin dan mengerikan, menggulung aura pembunihan mengerikan yang menyapu langit berbintang. Klan Tai Huang, keluarga Jiang dari Laut Bintang Tianfu, klan Cahaya Kuno, klan Tianlin. Secara total, ada 8 kekuatan besar yang mengirimkan orang-orang mereka untuk menghadapi Istana King Yun. Seseorang menghitungnya satu persatu dan menemukan bahwa ada 8 centaur dari 8 pasukan besar. Kapal udara dari 8 kekuatan besar terbang melintasi langit berbintang tanpa ada yang disembunyikan, dan secara kolektif terbang ke arah Laut Bintang Tianluo. Dikatakan bahwa ada beberapa kekuatan besar lainnya yang belum mengirim orang dalam jumlah besar, tetapi mereka diam-diam mengirim beberapa ahli tingkat tinggi ke arah Laut Bintang Tianluo. Jadi, pasti ada lebih dari 8 kekuatan besar yang akan menghadapi Istana Awan Hijau. Istana King Yun pasti akan selesai kali ini. Melihat sebuah kapal perang yang sedang meluncur dalam penerbangan, ada banyak orang yang diam-diam berdiskusi. Di saat yang sama, ada beberapa orang baik yang diam-diam mengikuti, pergi untuk melihat pemandangan yang lucu ini. Bagaimanapun, ketenaran Ye Tianfei dan Istana King Yun terlalu keras selama periode waktu ini. Selain itu,
bagi 8 kekuatan besar untuk bersama-sama mengirimkan anak buahnya untuk pergi ke lautan bintang terpencil untuk menghancurkan kekuatan yang baru saja didirikan belum lama ini. Hal semacam ini terlalu aneh, dan ada banyak seniman bela diri yang tidak akan bisa menyentuhnya sekali seumur hidup mereka. Di tengah-tengah markas besar Istana Awan Hijau, di dalam Menara Mirage, Ye Tianfei telah berkultivasi dalam pengasingan selama setahun, meningkatkan alam kekuatan spiritualnya ke alam transformasi laut akhir. Pada saat yang sama, bola emas yang mewakili yang kedua dari 9 sutra matahari mencapai diameter 9.000 meter. Ini berarti bahwa yang kedua telah mencapai kondisi kesempurnaan yang luar biasa. Yang pertama, dan yang kedua telah mencapai kondisi kesempurnaan yang luar biasa. Dua bola emas dalam keadaan sangat sempurna perlahan-lahan berputar di dalam dantian Ye Tianfei, melepaskan tekanan spiritual yang menakutkan. 8 nadi langit di tubuhnya terasa dan juga muncul pada saat yang sama, seolah-olah itu adalah 8 sungai yang seemas, bergulir dan mengalir deras dan menderu. Dalam pertempuran berikutnya, 9 sutra matahari dan urat langit kekacauan mulai secara bertahap mengerahkan kekuatan mereka. Ye Tianfei merasakan situasi di dalam tubuhnya dan mau tidak mau membuka suaranya. Selama ini, Ye Tianfei telah menekan alam kekuatan spiritual dan mencoba memperlambat kecepatan terobosannya sebanyak mungkin, dengan tujuan memoles fondasi alam kekuatan spiritual. Oleh karena itu, dalam pertempuran sebelumnya, alam kekuatan spiritual Ye Tianfei tidak banyak berperan. Tapi 9 sutra matahari adalah teknik tingkat atas di dunia, dan Chaotic Divine Vein juga merupakan meridian tingkat atas di dunia, jadi itu bukan permainan anak-anak. Saat alam kekuatan spiritual terus berkembang, alam kekuatan spiritual Ye Tianfei akan mulai mengerahkan kekuatan yang besar. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Fei kecil sekarang. Fei kecil, tunggu, kakak pasti akan keluar dari alam Changhuang dan maju untuk mencarimu. Tidak peduli apapun kekuatannya, atau apa alasannya, jika kamu berani menangkap adikku, tunggu untuk menanggung murka saya. Ye Tianfei tiba-tiba teringat pada adik perempuannya, Fei. Reuni keluarga bisa saja diadakan, tapi Xiao Fei telah ditangkap, yang merupakan luki terbesar di hati Ye Tianfei. Tuan Istana, kami baru saja menerima kabar bahwa ada 8 pasukan besar orang yang sedang menuju ke Laut Bintang Tianluo, dan mereka akan segera memasuki ruang lingkup Laut Bintang Tianluo. Tepat pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba menerima transmisi dari Cuji. Akhirnya datang. Ye Tianfei berdiri dan berteleportasi keluar dari menara ilusi. Suruh semua orang tetap di tengah markas, tidak ada yang boleh keluar, aku akan meninggalkan markas untuk sementara waktu. Ye Tianfei memanggil semua petinggi di depannya dan memerintahkan. Apa, Tuan Istana, Anda akan pergi sebentar. Mendengar kata-kata Ye Tianfei, semua petinggi terkejut. Sekarang musuh besar mendekat, pada saat seperti itu, Tuan Istana tiba-tiba ingin pergi. Jangan khawatir teman-teman, aku akan segera kembali. Istana Awan Hijau akan baik-baik saja, kata Ye Tianfei. Tuan Istana, kemana Anda akan pergi? Cuki bertanya dengan ragu-ragu. Untuk meminta bantuan asing, Ye Tianfei menjawab. Bantuan asing. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, semangat semua eksekutif terangkat, menunjukkan ekspresi bersemangat. Karena, beberapa ratus binatang iblis itu adalah bantuan asing yang diundang Ye Tianfei sebelumnya. Pemimpin klan, saya akan mengaktifkan formasi darat, dan Anda akan menjadi orang yang mengaturnya untuk saat ini. Tatapan Ye Tianfei melihat ke arah pemimpin klan Tanah Tebal dan berkata, penguasa istana, jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik. Guru klan Tanah Tebal mengangguk dengan berat. Ye Tianfei telah mengajari Master Klan Hou Tu metode memanipulasi 6 bahaya langit sejak lama, dan juga telah mewariskan beberapa pengetahuan dalam buku kuno Pace Geomancy kepadanya, dan selama periode waktu ini, Master Klan Hou Tu telah dengan tekun berkultivasi, dan telah memperoleh beberapa wawasan. Bagaimanapun, dia juga telah mempelajari ilmu geomansi hampir sepanjang hidupnya, dan meskipun prestasinya tidak tinggi, fondasinya sangat kokoh. Jangan khawatir, aku akan meninggalkan Doppelganger untuk melakukan manuver formasi bumi bersamamu, kata Ye Tianfei. Setelah mengatakan itu, Ye Tianfei segera menyatukan Doppelganger kekuatan jiwa.
Kemudian, Ye Tianfei diam-diam meninggalkan istana Qingyun. Bersambung.